Quran memberikan nilai kepada Gaza yang menjadi pusat epicentrum people power di dunia. Rugilah Anda yang tidak sedang berada dalam epicentrum ini. Kita nggak boleh menggunakan logika dalam memandang isu di Gaza ini. Bahkan setiap kali episode eskalasi itu selalu berakhir dengan pihak Israel mengangkat bendera putih. Nah sekarang saya meminta kesaksian Ustadz Hussein nih. Anak-anak di Indonesia ini lebih banyak bergaul dengan karakter-karakter Marvel yang animated. Ya, bangga pakai kaosnya. Nah di Gaza coba ceritakan gerakan Quranisasi lah ya. Ihya Al-Quran. Sampai lahir generasi seperti sekarang ini. Nah kesaksian-kesaksian mata untuk mensucikan jiwa-jiwa orang di sini ya. Bahwa kekuatan yang di Gaza itu sebetulnya bukan karena teknologi awalnya. Bukan karena persenjataan dan peluru, bukan. Nah, karakter-karakter hebat yang ada di sana itu Iron Man sejati, Hulk sejati, Wonder Woman sejati itu ada di sana. Tapi dibangun oleh nilai-nilai Al-Quran. Ahlan wa sahlan. Ya. Siapa ini namanya? Habib. Habib. Habibur Rahman. Habibur Rahman. Habib. Takbir. Baik. Apa kesaksian Ustadz Hussein ya terkait dengan agar anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia, pemuda-pemudanya dapat mengambil pelajaran yang paling penting berdasarkan kesaksian Ustadz Hussein, di mana mukjizat Al-Quran, karomah-karomah kesalehan itu terjadi di sana. Bagaimana sih sebetulnya Quran memberikan nilai kepada Gaza yang menjadi pusat epicentrum people power di dunia. Anda bayangkan, dunia yang tadinya nggak kenal Islam tiba-tiba menjadi tahu tentang Islam. Dunia yang nggak kenal apa itu Al-Quds, apa itu Al-Aqsa, tiba-tiba tahu tentang Badai Al-Aqsa. Ini satu dakwah, satu situasi. Kalau Anda mau perhatikan dengan jeli sebetulnya, ini ada ayat Allah yang sedang turun. Dunia ini tiba-tiba terdakwahi dalam tanda kutip. Betul-betul kerja-kerja ilahiyah. Contoh begini. Coba ya, saya nih menjadi orang-orang yang salah satunya, saya kunjungi Ustadz Hussein itu 2012. Di Gaza saat itu. Ketika terjadi pemboman mobilnya Komandan Al-Qassam, Al-Ja'bari pada 2012 itu. Nah, setelah itulah Komandan Al-Qassam itu nggak boleh kelihatan. Ya, nggak boleh lagi kelihatan di publik dan nggak boleh dikenal karena pasti jadi sasaran bom. Begitu juga untuk orang yang salah paham selalu bilang pimpinan Hamas di Qatar, pimpinan Hamas di Qatar. Ya udahlah biarlah. Ya, bukan di sini tempat menjawab, biar nanti Ustadz Hussein yang mengcounter kenapa gitu ya. Kenapa di Qatar? Ini berarti nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti politik. Ya. Nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti politik. Baik. Kesaksian-kesaksian apa yang disaksikan oleh Ustadz Hussein di lapangan melihat mujizat Al-Quran pada setidaknya 50 ribu atau 100 ribu orang lah dari 2,3 juta penduduk Gaza. Tetapi yang kecil ini, yang sedikit ini, katakanlah misalnya pasukan ada 50 ribu orang Gaza. Dari 2,3 juta. Bayangkan, sekarang ini kita nggak perlu capek-capek berdakwah dulu, saya mesti bikin ini divisi sport. Coba anak-anak fans bola itu meneriakkan tentang Palestina. Sekarang nggak perlu disuruh lagi kan? Udah punya lagu sendiri, betul nggak? Begitu juga sekarang musisi. Nggak perlu diajarin lagi. Kemarin saja saya jalan-jalan ke Minang di samping Jam Gadang, walau udah
cat, udah kecil sekarang, dulu gadang. Di samping itu artis-artis daerah, ya, Ustaz Deden juga melihat tiba-tiba bikin acara sendiri untuk Palestina. Anak-anak. Seperti ada sebuah kekuatan di dunia ini yang sedang bergerak. Agar semua mata tertuju pada Gaza, Al-Quds, Al-Aqsa, dan Palestina. Saya mau bilang nanti setelah cerita ini, rugilah Anda yang tidak sedang berada dalam epicentrum ini. Nah, coba diceritain. Bismillah. Kita melihat ketegaran Gaza mampu bertahan di bawah gempuran ini nggak bisa menggunakan logika. Ada yang bertanya suatu hari, anak muda, Ustadz, kenapa itu Israel kok nahan-nahan diri mau ngancurin Gaza? Mereka punya segalanya tuh. Kenapa mereka sengaja memelihara Gaza? Karena ada salah satu tokoh di Indonesia mengatakan memang mereka butuh Gaza, katanya kan. Katanya Gaza ini, para Hamas ini buatan Yahudi gitu aja, sengaja tidak dihabiskan gitu kan. Nah makanya ini tipe orang yang menggunakan logika. Tapi kita nggak boleh menggunakan logika dalam memandang isu di Gaza ini. Kiai saya pernah berkata, itu yang selalu melekat di otak saya. Beliau mengatakan, ilmumu yang mengibiri imanmu. Logikamu yang mengganjal keyakinanmu. Rasiomu yang menghambat doa-doamu. Pernah dengar ini kata-kata siapa? Ini kata-kata Ustadz Bakhtiar. Ini kata-kata pamungkas yang selama ini saya pegang. Jadi kita jangan menghamba kepada ilmu. Karena ilmu itu yang mengebiri iman kita. Dan ini yang terjadi di Gaza. Al-Quran ini sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Gaza. Perhatikan deh, perang 2008 mereka menamakan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ini salah satu surat dalam Al-Quran. 2012 apa mereka menamakan? Hijaratus Sijil. Ini ayat dalam Al-Quran, ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Hijar sijil. 2014 mereka namakan perangnya apa? Al-Asful Ma'kul. Itu lanjutan ayatnya kan? Gimana? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, karena saya seorang jurnalis, saya punya akses ke seluruh elemen di Gaza. Saya wawancara orang-orang di kementerian, politikus, saya wawancara mereka. Saya wawancara para akademisi, saya bisa tembus, saya punya aksesnya. Saya wawancara anak-anak muda, dan saya wawancara salah seorang komandan pejuang di Gaza. Saya tanya gini sederhana, Gaza ini sudah bertahun-tahun di blokade loh. Kok bisa nggak hancur-hancur? Bahkan setiap kali episode eskalasi itu selalu berakhir dengan pihak Israel mengangkat bendera putih. 2008 itu mereka kelimpungan, akhirnya mereka mengemis-kemis kepada barat, tolong stop, kita mau ceasefire. 2012 sama gitu juga. Setiap kali pertemuan terjadi, mereka yang mulai, mereka yang mengibarkan bendera putih. Nah saya nanya, ini apa rahasianya? Apa jawaban mereka? Al-Anfal ayat 60. Al-Quran lagi jawabannya, sederhana. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bi adullahi wa aduwikum. Wa akhirina minhum la ta'lamuhum Allah ya'lamuhum. Ila akhir ayat. Apa kata mereka? Kami hanya mempraktekkan ayat ini. Ketika Allah berfirman, wa'iddu, persiapkan oleh kalian semua, lahum, untuk mereka musuh kalian, mastata'tum, semampu kalian. Semana? Apa tafsiran semampu kalian ini? Ya, saya juga masih ingat Ustadz cerita antum. Ketika ada seorang anak muda mendatangi Abdullah Azzam, bertanya, wahai Syekh, Abdullah Azzam ini orang Palestina yang menghabiskan mayoritas hidupnya itu di Irak, Afghanistan. Ya,
Doktor, dia dokter di bidang hadis. Nah, ditanya sama anak muda ini, Syekh, apa maksud Allah ketika berkata, wattaqullaha mastata'tum? Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini ukurannya apa? Barometernya apa gitu kan? Apa kata Syekh Abdul Azam ini? Berdiri dia. Ikut saya anak muda, ikut saya. Kemana Syekh? Ikut aja pokoknya. Dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Lari berdua tuh. Syekh Abdul Azam ini udah tua. Mungkin usianya udah 70 tahunan tuh saat itu. Lari keliling-keliling lapangan. Anak muda ini ikutin, berpikir ini apa-apaan sih? 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai berkali-kali putaran. Syekh ini tersengal-sengal nafasnya. Tapi nggak mau berhenti. Terus berlari. Sampai akhirnya dia udah gak kuat, pingsan. Kaget anak muda ini. Waduh, panik. Dibawa Syekh ini, dirawat, dibawa ke rumah. Ya dikasih air, dikasih minum gitu kan. Sampai siuman. Ketika siuman ditanya sama anak muda ini, Syekh, kan saya nanya tafsiran memastata'tum semampu kalian. Kok malah muter-muter sih sampai pingsan lagi? Apa kata beliau? Kalau Allah perintahkan kamu berlari, jangan berhenti sampai Ia yang menghentikan. Paham ya? Jadi kalau Allah mengatakan berlari kamu, semampu kalian, lari, jangan berhenti sampai Allah yang hentikan. Kalau Allah mengatakan bertakwa kepada Allah, sampai kapan ya Allah? Sampai Allah yang menghentikan. Sama dengan ayat Al-Anfal ini, surat Al-Anfal. Jadi saya kembali ke ayat tadi. Ketika Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum, perintahnya jelas. Persiapkan oleh kalian semampu kalian, gitu ya. Min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkan kemampuan memanah kalian. Kuat itu dalam satu syarat itu memanah. Kalau udah sekarang mungkin menembak, gitu ya. Persiapkan, pokoknya siapin aja. Ya, kemudian kemampuan berkendara. Konsekuensinya apa? Turhibuna bi'adallah aduwikum wa aduwakum. Katanya, kalau kalian sudah persiapkan, itu pasti akan menggetarkan musuh-musuh kalian. Intinya persiapan semampu kalian. Nah, apa persiapan itu? Bagaimana warga mempersiapkannya warga Gaza? Di Gaza ini ada 2 jenis syuhada. Satu namanya syuhada ma'arakah. Mereka yang meninggal dalam pertempuran. Satu namanya syuhada i'dad. Mereka yang meninggal dalam proses i'dad persiapan. Jadi latihan militer mereka itu nggak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu banyak kasus. Mereka berlatih merakit roket, latihan serius, nggak berhenti setiap hari itu sampai boom ledakan terjadi, baru mereka berhenti. Allah yang itu persiapan. Contoh lagi apa? Terowongan-terowongan bawah tanah. Itu antum kira mereka pakai apa? Eksavator itu? Pakai tangan. Tahu berapa kilometer terowongan Gaza itu? 200 kilometer. Gaza itu dari ujung utara ke ujung selatan cuma 48 kilometer jaraknya. 48 kilometer. Tapi mereka menggali sejauh 200 kilometer di bawah tanah itu. Wa'idul lahum mastata'tum. Jadi warga Gaza ini punya keyakinan, udah kita persiapan aja semampu kita. Jangan mikir menang kalah. Allah yang akan menentukan. Pokoknya Allah sudah janji, kalau kalian itu mempersiapkan diri semampu kalian, konsekuensinya adalah turihbuna bihi adullah wa aduwakum. Pasti mereka akan hancur, akan gentar oleh persiapan kalian. Dan ingat ya, ketika Allah berfirman wa'idul lahum, ini bukan hanya untuk orang Gaza. Untuk kita semua. Kita punya kewajiban yang sama untuk mempersiapkan diri kita. Antum kuliah di bidang apa? Engineering. Wa'idul lahum mastata'tum. Antum di bidang apa? Misalnya, saya di bidang kedokteran. Wa'idul lahum mastata'tum. Jadi persiapan inilah ya Allah nilai. Kalau kita persiapannya semau kita, bukan semampu kita, nggak akan bisa menggetarkan musuh-musuh kita. Jadi sekali lagi mereka selalu mengembalikan semuanya pada Al-Quran. Termasuk Ustadz ketika mereka ini berhadapan dengan tank baja, itu mereka nggak sambil diem mulutnya, sambil membaca apa?
wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum. Surat Yasin. Akhirnya ketika mereka membawa itu terjemahan itu kan artinya agar Allah kami menjadikan mata depan tertutup, belakang tertutup, dan mereka tidak bisa melihat. Makanya jangan kaget ya kalau kita lihat cuplikan itu, mereka tuh nembak itu di depan tank baja loh. Dan tank Merkava ini punya fitur kamera 360 derajat. Artinya kalian mau dimanapun itu kelihatan sama tentara itu. Oh ini ada tentara nih, ini ada tentara nih. Dan mereka punya kekuatan teknologi zoom itu sangat, bukan kayak HP-HP kita zoomnya cuma berapa. Mereka sudah sangat canggih. Tapi itu mereka tidak bisa mendeteksi para pejuang yang berada hanya beberapa meter dari mereka. Itu karomah. Itu buah dari persiapan mereka. Dan di antara i'dad mereka, persiapan mereka itu, mereka membangun berbagai replika-replika Merkava. Mereka buat itu. Jadi mereka pelajari di mana kelemahannya, jarak tempuhnya berapa kilometer per jam, kemudian juga ukurannya semua dipelajari. Jadi mereka tuh nggak main-main. Jadi bukannya Israel ini dia nahan diri, enggak, memang mereka nggak mampu. Karena mereka perhitungannya perhitungan logika. Gaza sudah diblokade sejak 2006, mereka pasti lemah nih. Mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa nih. Ternyata mereka setiap kali episode pertempuran berlangsung, mereka merilis senjata-senjata baru. Masya Allah.